kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia sampai selama-lamanya dan tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Benar ya Tuhan, kami ada hingga hari ini itu karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami datang dengan segenap hati. Kami mau datang dengan segenap hati hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami datang dengan apa adanya. Biarlah Tuhan, kiranya ada jemaat yang datang mungkin dalam beban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan. Kalau ada yang datang dalam kesedihan, Tuhan menghiburkan. Kalau ada dalam permasalahan, kesulitan, biarlah Tuhan membuka jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Saat ini Tuhan, kami membawa puji orang kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu sepanjang hidup kami hanyalah milik Tuhan. Dan semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu tidak terukur, tidak ternilai dengan apapun Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami memuliakan Engkau lebih lagi. Dan kami mau berdoa buat ibadah kami. Kiranya Tuhan yang bercampur tangan hadir dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa bertata di tempat ini. Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa berjemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menuntun langkah mereka supaya boleh segera tiba di tempat ini. Mungkin juga ada jemaatmu yang tidak hadir hari ini karena berbagai hal. Biarlah Tuhan juga menjamah hati mereka supaya dimanapun mereka berada saat ini, mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan di minggu depan boleh hadir kembali beribadah bersama-sama kami dengan kami di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Tuhan saja yang berkuasa di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak.
Pengakuan iman rasmi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah, yang digabung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang memberikan sesuatu di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan tidak ada dari dalam Allah yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, menuju surga Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari mana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mari silakan. Itu yang
Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Kami datang beribadah, menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan, dan ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Makna ibadah kami yang sesungguhnya, bahwa kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Di saat perjumpaan kami dengan Tuhan, maka roh kami, jiwa kami, hati kami akan tenang.
Karena kekuatan yang sehakikinya datang dari Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, yang akan memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami mohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah lama ya saya nggak tahu di sini. Pak Pendeta belum balik telepon saya. Ya, Pak Pendeta kapan nih bisa khotbah di GKRI? Aduh, saya lihat jadwal saya dulu. Ya, Tuhan, saya hampir tiap minggu khotbah. Ya, jadi seharusnya hari ini saya khotbah di Tambun, di Bekasi, tapi karena Pak Pendeta ini, Pak tolong dong, ada 2 minggu yang lalu tuh Pak Pendeta telepon saya, WA-nya, teleponnya, bulan Juli juga seperti itu, Agustus juga gitu, ya, cuma nggak bisa. Akhirnya saya telepon yang di Tambun. Mohon maaf ini karena saya harus pelayanan di GKI Turuan. Bisa ditukar nggak di Tambun? Oke. Akhirnya di cancel, yang lain kayak di sana. Besoknya di Bogor. Pak Pendeta tolong hari Minggu tanggal 20 di Gereja Bogor. Ya. Saya bilang saya di GKI Epifania Jakarta Utara. Saya sudah duluan di sana. Ya. Hanya saya enggak, jadi seharusnya saya di Bekasi atau di Bogor, tapi karena saya sudah duluan janji, ya sama Pak Pendeta Farhan, ya akhirnya saya pelayanan di sini. Puji Tuhan, bisa ketemu, gitu ya. Terakhir bulan berapa ya saya bikin perjamuan di sini? Sudah lama ya kan? Sudah cukup lama. Hanya Pak Pendeta Farhan, waduh nih Pak Pendeta ini agak susah lagi sekarang. Ya puji Tuhan, itu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan saksi dulu, tapi kita baca dulu firman Tuhan. Kita buka dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke 30. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sampai ayat yang ke 38. Tapi saya baca dari Markus pasal 8 ayat 20 sampai 30. Yang berbunyi demikian, pengakuan Petrus, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah lidah seorang murid agar bisa memberkati. Lidah seorang murid agar bisa memberkati. Lidah memang tidak betulan. Lidah seringkali disalahgunakan menjadi sebuah alat
terkadang untuk tujuan-tujuan tertentu, jika kita simak atau kita ingat kembali peristiwa di tahun 2017. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi dulu. Beberapa hari yang lalu, Kasudin Jakarta Selatan, namanya Pak Sarwoko, Haji Sarwoko, dia Kasudin, berarti di bawah kepala dinas, ialah sebagai pimpinan di kota Jakarta Selatan, Kasudin. Lalu dia ketemu saya, Pak Pendeta, kaget saya. Ada apa Pak? Boleh dong sekali-sekali mengadakan Natal di kantor wali kota? Kaget juga saya. Puji Tuhan Pak, saya siap mengadakan Natal di sana. Tapi kan ada aturannya. Saya yang ngurus semua. Benih. Gitu ya. Pokoknya Bapak tinggal ajak siswa, guru Kristen maupun orang tua bawa ke sini. Silakan gunakan, mau gedung A, mau gedung B, mau gedung C, mau gedung D. Karena di Jakarta Selatan itu kantor wali kotanya cukup megah. Awalnya kan mau kantor gubernur itu. Jadi settingnya itu adalah untuk kantor gubernur DKI Jakarta. Entah kenapa salah kalah, akhirnya masih tetap di Kebun Siri ya. Itu dari segi gedung kalah itu Kebun Siri itu, dari segi lingkungan, dari segi parkirnya luar biasa itu gedung. Ada 4 gedung, ya, ada paling tinggi itu 28 lantai, itu cukup tinggi itu ya. Dari 4 gedung itu, tahun besar semua aula semua. Lalu dikatakan, Pak Pendeta, silakan atur saja. Nah, tadi malam, kemarin sore, ketemu lagi itu Pak Sarwoko. Pak Pendeta, gimana? Udah sih? Oke, begitu. Itu ya. Nah, rencana mau Natal Desember minggu kedua. Ya, dia akan di sana. Ya, saya katakan ini bukan karena saya yang bisa, tapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan. Mungkin sudah waktunya juga. Dan nggak pernah diadakan seperti itu, dan nggak pernah dia minta seperti itu, dan baru tahun ini itu ya mungkin ada celah-celah yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, bahwa berbicara tentang lidah ini memberikan sebuah pemahaman. Nanti kita akan lihat lidah seorang murid itu, lidah yang seperti apa, sehingga dia dapat memberikan warna yang berbeda. Ini yang menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 50 ayat ke-4 sampai ayat ke-9, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9, di situ menegaskan bahwa dengan lidah, dengan perkataan, Yesaya mengatakan, aku dapat memberikan semangat baru bagi orang lain. Jadi orang Kristen itu harus mampu memberikan semangat buat orang lain lewat kata-kata, lewat lidahnya. Seperti kesaksian tadi, akan menguatkan orang lain dengan apa yang disampaikan, apa yang dirasakan. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus kan berkuasa kan? Pertanyaannya, kenapa Yesus ludahi tanah lalu dioles? Yesus ludah tanah lalu dia goyang-goyang kaki kan gitu ya. Lalu diambil itu tanahnya, lalu dioles ke mata orang itu, maka mata orang itu bisa melihat. Pertanyaannya, mengapa Yesus pakai serana itu? Mengapa Yesus pakai serana tadi? Dan kenapa dia meludahkan tanah itu? Ternyata sarana yang dipakai oleh Tuhan adalah dia mengingatkan orang percaya harus menyadari bahwa cara Tuhan itu dengan berbagai macam. Asalkan pertama, kita harus mempunyai keyakinan
akan kekuatan Tuhan. Itu pentingnya. Yang kedua, Yesaya mengatakan bahwa dengan lidah dia dapat membangun dan memperbaiki orang lain. Lidah dapat membangun orang lain, memotivasikan orang lain. Sabar. Ayo kita ke gereja, ayo kita puji Tuhan, ayo kita memuliakan Tuhan dengan lidah. Tapi dengan lidah juga bikin orang sakit hati. Dengan lidah juga bikin istri kesel. Dengan lidah juga bikin suami kesel juga. Itu lidah itu. Hanya hati-hati. Makanya firman Tuhan mengatakan harus berhikmat, waspada, dan terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Yesaya menegaskan ayat pasal 50, yang ketiga adalah dengan lidah dapat memberikan pujian dan penilaian yang baik kepada orang. Istri senang dipuji. Dibilang cantik, masa orang lain harus bilang cantik? Ya suami dong bilang istri cantik. Kan gitu. Aduh mah puji Tuhan, mau makin cantik. Jangan bilang ada maunya muji. Istri senang. Kalau dalam hatinya, tumben itu kok muji. Bilang cantik gitu ya. Tumben. Tapi mujian jangan ada maunya. Harus tulus muji bini cantik gitu ya. Ma cantik bener hari ini. Duh, ya. Istri udah aduh senang. Sebaliknya. Jangan bilang suami tetangga yang ganteng. Kacau itu. Ini suamiku yang ganteng, yang gagah, yang setia. Salam dia, peluk dia, peluk. Itulah perkataan, itulah lidah yang sangat penting diucapkan. Memberikan wawasan yang sangat berarti. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus sampai mempertanyakan itu. Yang berikutnya adalah Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Dengan lidah dapat memberikan masukan dan koreksi orang lain. Oh iya ya, majelis kayaknya tahun ini kunjungannya kurang. Gimana ya? Kalau bisa ngelibatin saya mau tuh kunjungan juga. Itu kan memberikan masukan kan, memberikan koreksi. Ya, kita atur dong jadwal sama-sama majelis. Kan gitu. Bisa kan? Bisa koreksi. Kasihan tuh Bapak si A itu, kita perlu ngunjungi dia, perlu ngingatin dia, perlu ada komunikasi. Penting nggak? Penting. Perlu nggak? Ya perlu. Jadi memberikan masukan, memberikan koreksi, dan memberikan semangat baru, dan mau masuk dan mau terlibat di dalamnya. Itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, ini kita bicara tentang pesan moral. Berbicara tentang lidah itu harus mengandung makna, ada etikanya, ada moralnya, harus kita pahami baik-baik. Sehingga Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu sangat-sangat tegas mengatakan di ayat yang pertama, agar waspada, jadi guru karena harus hati-hati. Kenapa di bait Allah? Orang Yahudi yang mendidik anaknya orang tua. Dulu nggak ada guru. Orang tua yang mendidik anaknya. Gantian. Orang tuanya datang ke bait Allah mengajari anaknya. Tujuannya apa? Tujuan supaya anaknya itu melihat figur, melihat contoh, melihat keteladanan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya disiplin. Orang tuanya, aduh di rumah kasih sayang. Dia mendidik. Makanya dikatakan dalam Yakobus bahwa ayat pertama harus waspada. Ketika kita sebagai orang tua harus waspada. Mengarahkan, memotivasikan, mendidik anak kita sesuai dengan ungkapan dan kata-kata kita. Karena kata-kata lidah kita ini
akan menentukan, dan itu doa kita sebagai orang percaya. Satu hari ada seseorang yang berbohong. Saya bilang gini, ada beberapa saksi, dia ada di depan saya. Ini saksi loh, sebelah itu kiri kanan. Saya nggak menghakimi sebelah itu. Dan cuma satu permintaan, saya jujur ungkapkan yang sebenarnya. Karena Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat pikiranmu. Oke? Berdoa. Setelah berdoa, saya katakan, apa benar melakukan tindakan yang seperti ini? Tatap muka saya. Matamu jangan kemana-mana. Ketika dia mengatakan tidak, matanya ke bawah. Dah bohong. Saya bilang kata, yang sesungguhnya situ adalah pembohong. Dan gak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Saya ingin buktikan bahwa apa yang saya katakan ini. Akhirnya keluar air mata, ketahuan bohongnya. Meneteskan air mata. Kalau orang jujur, mata, mulut, hati, tatapan itu sama. Nggak beda. Karena hati, pikiran itu sinkron dengan mulut. Nah, ingin nguji bini di rumah. Oh ya, ini pendeta khotbah tentang jujur. Lihat istri, tatap mukanya, itu ya, bukan sugesti ya, bukan apa namanya, hipnotis bukan hipnotis istri, enggak, saya enggak ngajak tentang itu. Tapi kita ingin menguji kejujuran, baik suami juga perlu diuji, istri juga perlu diuji tentang keuangan, tentang kejujuran, tentang pekerjaan, tentang usaha, diuji juga, perlu juga. Waduh, Pak Pendeta hari ini kok tentang kejujuran itu, kok masuk sampai ke ranah itu? Ada perlu nggak? Perlu, pentingnya? Ya penting juga. Kenapa? Karena kita ingin tahu, ternyata yang di depan saya yang mengatakan itu nggak sesungguhnya. Oke, saya telepon. Berapa sebenarnya yang dia lakukan itu? Wah, sekian Pak. Wah, ternyata mau dengar? Iya. Benar Pak, ternyata omongan Bapak benar, saya yang salah. Nah kan ketahuan. Ketika dia mengatakan tidak, tapi dia menunduk ke bawah, dia nggak berani menatap. Ada mulai itu ketahuan itu. Karena hati dengan mulut dengan pikirannya harus sinkron. Kalau tidak, mata akan mengatakan, oh jangan. Kalau udah sana sini, lihat sana sini, ada mulai curiga lagi. Di mana duitnya habis? Dibilang nggak tahu. Nah, tuh, saudara beli baju macam-macam gitu ya. Nah, itu nggak terlalu penting. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana konsep daripada Yakobus menegaskan ayat 5, lidah bisa membesarkan nama Tuhan dan lidah juga bisa membuat dan menghancurkan orang lain dengan lidah. Makanya kita ingin lihat dalam pembacaan kita. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, aku ini siapa? Menurutmu, aku ini siapa? Yesus mengatakan, ditanya. Pertama, Yesus ingin menguji kejujuran. Yang kedua, Yesus ingin tahu. Padahal udah sama-sama dengan dia. Udah rajin ke gereja, tapi nggak tahu. Tetangga sebelah. Ya, masing-masing ngurus sendiri-sendiri. Nah, Yesus mau supaya saling kenal, saling tahu, saling paham. Yesus katakan, aku ini siapa? Lalu ada yang mengatakan, dia adalah Mesias. Maksud saya, dia adalah Nabi. Lalu dia adalah Rasul. Kata orang.
kita ke gereja, kata orang tuh Yesus juru selamat. Wah, celaka itu. Repot kita. Makanya saya selalu mengatakan dimanapun saya khotbah, datang ke gereja adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita ibadah ke gereja itu ingin berjumpa dengan Yesus supaya kita memiliki jaminan hidup kekal. Itu pentingnya. Bisa dengar khotbah enggak di rumah? Bisa. Bisa dengar khotbahnya saat jalan? Bisa. Bisa baca firman Tuhan enggak saat jalan-jalan? Bisa. Dimanapun kita berada bisa baca Alkitab. Apalagi ada Alkitab elektronik sekarang. Beberapa hari yang lalu saya bawa beberapa orang ke Lembaga Alkitab Indonesia. Peminatnya sepi. Bayangin itu. Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba, pengunjungnya sepi. Dia tanya orang Kristen seluruh Indonesia, katanya banyak. Tapi peminat untuk ingin tahu betapa sulitnya itu ya mencetak Alkitab, misi-visi Tuhan harus disampaikan, ternyata hampir nggak pernah. Saya di Salemba, tinggal di Sediau, ya, tapi kan 10 tahun setinggal. Di Jakarta dari tahun 90 baru sekali lihat masuk ke Lembaga Alkitab Indonesia. Jujur saya katakan, saya baru sekali. Mungkin Bapak Ibu belum pernah datang ke sana. Nah, padahal yang cetaknya di sono tuh, di Lembaga Alkitab Indonesia ini, Alkitab ini cetakannya di sana. Pertanyaannya, apakah pernah kita datang? Enggak kan? Padahal dekat rumah juga enggak pernah. Boro-boro itu ya. Saya juga lewat pinggir jalan, enggak pernah itu. Ketika diingatkan, oh ternyata perlu juga. Nah, akhirnya berapa hari yang lalu, bapak saya, Ustadz Khairul, dia kata, Pak Pendeta, saya mau bawa siswa ke tempat pengajian, penulisan Al-Quran di daerah Senen juga, atau di daerah, ya agak sana juga. Agak Pak Pendeta juga. Ternyata saya juga begitu, katanya. Tapi minimal yang murid saya udah banyak juga ke sana. Ternyata hampir sama ya. Hampir sama rupanya. Dia juga jarang. Kenapa? Karena bisa beli di mana-mana kan. Apalagi download dan bisa. Itu mengingatkan kepada kita supaya kita punya tanggung jawab juga. Karena itu lembaga Alkitab di mana di sana ditulis tentang, dicetak tentang kebenaran, dicetak tentang jalan keselamatan dari kata-kata Alkitab itu. Nah, ini perlu juga kita pahami baik-baik. Oleh sebab itu, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari nabi, tetapi hanya satu yang mengatakan Yesus adalah Mesias Anak Allah, yaitu Petrus. Petrus ini tipe orang yang gampang dan cepat respon terhadap Yesus, tapi cepat juga nyangkan Yesus. Hari ini dia menyembah Tuhan, haleluya, luar biasa. Begitu tekanan, kamu orang Kristen, bukan? Ini tipe Petrus. Tapi ada yang slow, santai. Ketika ditanya, apakah kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Saya berjumpa dengan Yesus, dia bertemu dalam Kristus. Tapi di jemaat di sini enggak. Semuanya bertemu dalam Kristus, amin. Karena berjumpa dengan Yesus. Itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengingatkan bahwa lidah selalu memposisikan pada posisi yang benar dan tidak mudah diombang-ambingkan. Contoh, Ayub, dia tegas mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan menghidupkan. Terpujilah Tuhan, terserah Tuhan, mau diambil enggak, terserah Tuhan. Pada kondisi sudah sangat memprihatinkan. Dia berani mengatakan segala sesuatu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Yang kedua adalah Nuh selalu fokus dan konsen kepada Tuhan. Apapun kata orang, dia nggak pernah mau dengar apa kata orang.
Yang penting dia mau dengar apa kata Tuhan. Nuh karena dia dengar apa kata Tuhan, dia nggak mau peduli kepada orang sekitarnya. Akhirnya dia selamat. Dia lain binasa semua. Yang ketiga Daniel. Ketika Daniel diperhadapkan, disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Darius untuk menyembah, dia katakan tidak. Semua makanan yang diberikan oleh raja, dia tidak mau menajiskan. Dia katakan hanya Allah yang kusembah, yang kumuliakan, hanya satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Daniel dibuang di gua singa, Raja Darius gemetaran. Kenapa dia gemetaran? Pertama, Daniel punya skill yang sangat berbeda. Orang Kristen punya kualitas yang berbeda. Punya iman, punya pengharapan, punya pengetahuan, dan punya relasi yang bagus. Itu orang Kristen. Daniel demikian. Ketika dia dibuang di gua singa, Darius sebagai raja, sebagai pimpinan, waduh, bisa kacau ini. Selamat nggak ya dia? Dia udah gemetaran, dia tak pikiran. Akhirnya dia tanya, gimana tuh Daniel? Ternyata kualitas Daniel tidak bisa diragukan. Karena dia betul-betul menyembah Tuhan. Karena lidah dia mengatakan, hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah satu-satunya. Dia akan melindungi dan memelihara saya. Terbukti. Dia selamat dari dalam gua singa. Padahal singa, waduh, lambat dibuang, langsung diterkam. Ini Daniel kok bisa jadi sahabatnya singa? Enggak ada apa-apain tuh. Cara Tuhan kan? Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu langkah seperti yang diperlihatkan oleh Daniel, Nuh, Ayub. Dia selalu memposisikan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Ketika kita melihat Joshua sebagai contoh, dia memposisikan bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segalanya. Dia tetap memposisikan bahwa Tuhan itulah yang pantas disembah. Ketika ada orang datang kepadanya, dia sebagai pemimpin, apakah kita harus menyembah kepada gunung, kepada tembok, kepada penyembahan nenek moyang? Lalu Joshua mengatakan, jika engkau menganggap itu benar, silakan lakukan itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Itu pengakuan. Jadi ada komitmen, ada pengakuan, ada ketegasan, ada keberanian bahwa kita itu dimilik Tuhan, di pihak Tuhan. Maka Joshua sangat tegas mengatakan itu, dan dia berani. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah memposisikan seperti itu, kita diingatkan untuk bertitik tumpu pada apa yang Tuhan mau, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam sejarah tentang Musa, ini berbicara tentang lidah seorang murid. Musa, dari satu sisi, dia sudah diangkat jadi anak raja. Anak raja Firaun. Enak kan? Udah enak. Tapi luarnya, hati dia, batin dia adalah dari keturunan Yahudi. Dia melihat ada sukunya, orang-orang dia yang ditangkap, dikubur hidup-hidup. Wah, dia merontak. Dia mengatakan, seizin Tuhanlah, aku ingin melawan dan meninggalkan tahta kerajaan. Betul, dia tinggalkan Firaun. Akhirnya dia diangkat jadi pemimpin bangsa Israel dan keluar dari Mesir. Tantangannya nggak segampang itu. Ketika kita menghadapi tantangan, apa kita harus menyerah? Jangan dong. Belajar seperti Musa. Kita belajar banyak tokoh Alkitab. Dia nggak pernah menyerah. Nah, oleh karena itu pertanyaan Yesus mengatakan, aku ini siapa? Nah, ketika kita kembali kepada kebenaran Allah,
ketika kita berjumpa dengan Yesus, oh ternyata Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika kita menyadari Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, maka dialah yang akan menyertai umatnya. Dialah yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah apa yang menjadi titik tolak atau titik ukur sehingga Yesus mempertanyakan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah tentang kesetiaan umat Tuhan perlu diuji. Kesetiaan itu perlu diuji. Makanya ketika murid-muridnya, ketika orang banyak berbondong-bondong ikut dia, maka Yesus tanya, "Lu ikut gue? Ramai bener. Gue ini siapa? Lu udah tahu gue?" Kayak gitu bahasanya. Apa? Ya iyalah, kata bahasa Betawi bilang. Lu udah dari zaman Jepang sampai kini kok masih nggak kenal gue, kira gitu bahasanya. Udah tahu melihat ini, melakukan ini, tapi nggak kenal yang diikutnya. Kan ke gereja ya rajin, suruh menyembah Tuhan berdoa nggak tahu. Nah, suatu hari ada seorang ibu, "Pak Pendeta, tolong ajarin saya berdoa." Umur berapa sekarang? 58 tahun. Kaget saya. Nggak bisa berdoa sama sekali. Kalau mau makan apa? Doa enggak? Enggak. Mau tidur doa enggak? Enggak. Ke gereja datang enggak? Datang. Saya cuma datang. Ya, yang didoain, dengar aja. Pendeta berdoa, majelis berdoa. Saya dengar aja. Tapi suruh saya berdoa, nggak bisa. Dari lahir Kristen sampai umur 58 tahun, nggak bisa doa. Kalau ngajarin saya, Pak Pendeta, udah nenek-nenek, minta diajarin gitu ya. Oke, nggak masalah. Ikut saya, Pak, Bu. Ini ibu bilang, Tuhan Yesus, saya mau makan. Kuduskan makan ini, lahirkan makanan ini, supaya saya sehat, orang lain juga sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Singkat ya Pak doanya. Ya iyalah, ngapain panjang-panjang? Doa jangan bertele-tele. Kan Yesus mengajarkan jangan bertele-tele, berdoa singkat, padat, jelas, rapi sampai tujuan. Gitu Pak ya. Ingat itu ya. Lalu kalau ada orang sakit gimana Pak? Aduh. Apa boleh saya berdoa Tuhan cabut nyawa dia supaya segera mati? Itu ya Pak doanya. Ya enggak lah, bilang gitu. Karena orang sakit itu minta doakannya apa? Sembuh. Semua orang sakit minta sembuh. Lu gimana doanya? Saya katakan, Tuhan, ikutin saya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pulihkan organ tubuhnya. Jika namanya Wati, sebut namanya Wati. Sakitnya apa? Sebut nama dia. Dalam nama Yesus, Wati sembuh. Kekuatan Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya. Ingat itu. Dan suatu hari dia dipercaya untuk mendoakan orang sakit. Dia telepon, Pak Pendeta, saya diminta didoain orang sakit tuh. Gimana tuh? Jangan ragu-ragu. Seperti yang pernah saya ajari. Ya juga ya. Dia datang. Jangan-jangan mati itu orang. Saya doain katanya. Jadi dia datang, sudah punya niat, sudah punya hati, yang didoakan dia itu mati. Kalau dia punya niat, punya hati, bahwa yang didoakan sembuh, maka orang itu sembuh. Betul nggak? Kan iman. Karena dia beriman, orang itu meninggal, ya benar. Dia datang, Tuhan, aku datang mendoakan ibu ini sakit, supaya Tuhan panggil dia besok. Amin. Besoknya meninggal itu orangnya dia seperti itu. Lalu dia telepon saya, Pak Pendeta, saya salah doa aja. Doanya gimana? Saya doanya gini, Tuhan, saya datang mendoakan ibu ini supaya dia besok dipanggil Tuhan.
Salah nggak Pak Dok? Ya. Saya bilang gitu. Bener itu doanya, bener, nggak ada yang salah. Berarti menyerahkan kepada Tuhan. Betul, besok orang tinggal tuh. Dia nangis juga. Ya jangan nangis. Memang ada waktunya dia dipanggil Tuhan. Oh gitu. Jadi doa yang benar itu seperti apa Pak? Nah, dia bilang doa yang benar seperti apa? Saya katakan doa yang benar itu, ibu masuk kamar, tutup pintu, doakan orang yang sakit itu, sebut nama dia, berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni dia, dia sembuh. Kalau Tuhan menyembuhkan dia, ya itu karena anugerah Tuhan. Kalau dia dipanggil Tuhan, ya itu kemana? Waktunya Tuhan. Oh gitu Pak. Ya. Wah, dia ikut. Puji Tuhan, dia sekarang aktif, jadi ikut pendoa dia sekarang. Ya. Puji Tuhan. Dari belajar yang sederhana jadi aktif ikut dalam persekutuan doa. Karena dia ingin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, harapan saya seperti ini buat jemaat tempat ini. Supaya kita ada kerinduan. Mulut kita dijamah Tuhan, hati kita dijamah Tuhan, pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kita punya kerinduan, ingin datang dan ingin dekat pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana ciri-ciri ya lidah seorang murid yang bisa dan mampu sehingga dapat memberkati orang lain. Mazmur pasal 34 ayat 14 berkata, selalu menjaga lidah dari perkataan yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hindari itu. Nah, ini ciri-ciri orang lidah seorang murid. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. Mazmur 34. Bapak Ibu, kita baca dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-14 yang katakan demikian. Kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 14. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu ciri-ciri murid Kristus. Lidah yang dijamah oleh Tuhan, dia menjauhkan perkataan lidah terhadap yang jahat. Jangan sembarangan kita mengatakan, ya, kemarin saya kaget. Saya bawa motor, sebelah kiri kanan, ini seorang ibu, ini seorang bapak. Kiri ibu, kanan bapak. Yang ibu katakan, monyet lu. Yang bapak ini bilang, babi lu. Kaget saya tengah-tengah. Waduh, masa saya dibilang monyet, dibilang babi, saya di tengah-tengah. Kiri kanan bilang, monyet, babi, monyet, babi, monyet, babi. Di lampu merah itu. Saya bilang, Pak, masalahnya apa? Kok berantem? Di kiri kanan saya. Kok dibilang monyet, babi, monyet, babi, monyet, babi. Saya ada di tengah. Saya loncat dong begitu supaya saya nggak disebut itu. Akhirnya saya katakan, Pak, ini kan ibu-ibu Pak, istri bapak lah, bukan? Kok bisa berantem? Tadi kesenggol katanya. Motor dia saya senggol. Bapak minggir dong berdua. Ngalah dong sebagai bapak-bapak. Masa nggak ngalah sama ibu-ibu? Masa bapak mundur kayak ibu-ibu juga? Lalu minggir Pak. Berdamai itu berdua. Jangan bilang monyet, babi, monyet. Tapi di depan orang lain. Saya enggak berbuat apa-apa, dibilang seperti itu. Kan bingung juga. Hati-hati kan. Ya akhirnya mereka berdua minggir. Salaman sebelah gitu. Sebagai saksi, minggir kami bertiga. Sebelah salaman, Pak. Minta maaf sama ibu ini. Ya udah, dia maaf. Salaman. Nah, selesaikan masalah dia. Jalan tuh sebelah itu. Saling mengampuni aja. Ibu ini pakai jilbab, ini saya nggak tahu tak Kristen atau bukan. Ya, jadi akhirnya mereka bisa salaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jauhkanlah hal-hal yang jahat. Lidah seorang murid adalah memiliki lidah yang lemah lembut. Lidah lembut adalah
pohon kehidupan tetapi lidah curang melukai hati. Amsal pasal 15 ayat 4 jelas katakan. Di situ dikatakan lidah lembut seperti pohon. Kalau kita lihat pohon sejuk gitu ya, bagus. Saya di ruangan saya mengajar, saya suka tanam. Ada beberapa pot bunga, tapi bunga hidup, bukan bunga yang mati. Lalu anak-anak suka nanya, Pak, Bapak kok suka banget nanam bunga di sini? Saya bilang, ketika saya duduk, saya melihat bunga ini bertumbuh, saya suka, pikiran saya nyaman. Oh, ya udah, apa-apa. Perlu kan, Bapak Ibu? Jadi lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ada kehidupan dalam diri seseorang dari raut wajahnya. Orang Kristen dan pulang ke gereja mukanya ampun dah sadis betul wajahnya. Nanya kagak, senyum juga enggak. Naik angkot kemetu, serem, nanya enggak. Ke gereja iya, doa iya, tapi wajahnya itu pohon kehidupan itu bukan. Sadar enggak? Pernah enggak kita ketemu orang seperti itu? Tapi di sini enggak. Sini semua wajah penuh dengan keceria karena ada Kristus dalam hati kita. Amin. Itu pentingnya. Yang berikutnya adalah berikan lidah kita yang dikuasai oleh Tuhan. Aku telah berseru dan mulutku, bibirku dengan lidah aku memuji dan memuliakan Tuhan. Mazmur 66 ayat 17 jelas. Dengan lidah aku memuji Tuhan. Dengan lidah aku menyembah Tuhan. Tapi jangan sampai dengan lidah aku menghakimi orang lain. Dengan lidah mengatakan tetangga sebelah. Mengatakan orang yang di samping saya. Jangan. Dengan lidah kita mengatakan, puji Tuhan, Bapa diberkati, Ibu diberkati. Itu yang terpenting. Jadi kesimpulannya adalah, lidah seorang murid, seorang pengikut Kristus adalah yang pertama, memiliki kualitas yang dapat menyejukkan hati yang mendengarkan. Yang kedua, lidah seorang murid memberikan motivasi sehingga dia ingin bertumbuh dan berakar seperti yang menyampaikannya. Lidah seorang murid Kristus, dia mampu memberikan nuansa yang baru sehingga yang mendengar dia menjadi termotivasi ingin lebih dekat kepada Kristus. Yang terakhir, lidah seorang murid, dia mampu memberikan nuansa yang berarti dan dia selalu dekat dan dekat dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat hari ini memberikan nuansa yang baru buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita satu dalam doa, kita mohon hikmat, petunjuk dan kekuatan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Engkau melihat hati kami. Ada roh yang dapat menyejukkan kami. Engkau melihat hati kami. Kesetiaan kami kepadamu, wujud kecintaan kami kepada Tuhan, kiranya roh Tuhan yang terus-menerus menghibur kami, karena Engkau melihat kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kepadamu ya Tuhan kami berseru, dan kepadamu ya Tuhan kami memohon. Biarlah lidah kami selalu memuji Tuhan. Lidah kami selalu mengucapkan perkataan yang menyejukkan.
perkataan yang membangun terhadap sesama kami. Berkati seluruh majelis yang melayani Tuhan dengan setia. Hamba berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Paran sekeluarga, dalam mendidik, dalam mengajar, dalam membimbing jemaat-Mu. Kau berkati urapi beliau dengan kuasa-Mu Bapa, agar terang Kristus senantiasa menyinari beliau. Berkati seluruh majelis yang dengan setia melayani-Mu. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Kau berkati urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Jadikan teladan, baik di keluarga, baik di jemaat, terlebih di masyarakat. Tuhan berkati urapi. Dan seluruh jemaat yang hadir hari ini, kami percaya kuasa Tuhan akan terus-menerus menopang dan mengayomi setiap kami. Inilah senyuman kami Bapa, inilah kondisi kami Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai dan menopang kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan tiada kekal selamanya. Inilah hidup kami Bapa, berikan kekuatan kemenangan. Ajari kami untuk selalu menatap dan memandang kepada Kristus adalah sumber segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.